Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Adisaputra dengan NIM C1C020014. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan etika penelitian untuk memenuhi tugas kuliah itu metodologi penelitian. Yang saya hormati sebagai dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CI UNR CSRS. Baik, langsung saja pada pokok pembahasan. Yang pertama itu kita akan membahas pengertian etika bisnis. Yang kedua itu prinsip etika penelitian. Yang ketiga itu macam-macam etika penelitian. Yang keempat adalah kode etik penelitian. Yang kelima adalah bentuk pelanggaran dalam etika penelitian. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu pencegahan pelanggaran etika penelitian. Yang pertama yaitu pengertian etika bisnis. Etika bisnis berasal dari bahasa Yunani atau ethos, yaitu artinya kebiasaan dan peraturan dari perilaku yang berlaku dalam masyarakat, referensi filsafati atas moralitas masyarakat. Etika penelitian juga mencakup perilaku penelitian terhadap subjek penelitian serta sesuatu yang dihasilkan oleh penelitian bagi masyarakat. Lalu, pendapat lain yaitu tentang etika penelitian merupakan standar tata perilaku penelitian selama melakukan penelitian. Etika penelitian mengatur berbagai hal yang harus menjadi pedoman perilaku penelitian, sejak menyusun desain penelitian, mengungkapkan data di lapangan, atau melakukan wawancara, membentuk, memberikan angket, atau melakukan pengamatan, meminta data pendukung, ketika menyusun laporan penelitian sampai dengan mempublikasikan hasil penelitian. Prinsip yang kedua yaitu prinsip etika penelitian. Ada empat prinsip etika penelitian. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Maksudnya itu, penelitian perlu mempertimbangkan hak-hak respondennya untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian, memiliki kebiasaan menentukan pilihan dan bebas dari pelaksana untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, penelitian harus mempersiapkan formulir persetujuan responden. Yang kedua yaitu menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Maksudnya yaitu penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu tersebut, informasi yang bersifat pribadi. Tidak semua orang menginginkan informasinya yang diketahui oleh orang lain, sehingga penelitian perlu memperhatikan privasi dan kebebasan individu tersebut. Yang ketiga yaitu ada menghormati keadilan dan inklusivitasi. Maksudnya adalah prinsip keadilan mempunyai makna terkebukaan. Dalam adil, penelitian harus dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperilaku manusia, dan memperhatikan faktor-faktor ketetapan kesamaan, kecermatan, intimidasi psikolog, serta perasaan regulis responden. Yang keempat ada mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Peneliti harus melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian agar hasil bermanfaat semaksimal mungkin bagi responden, dan dapat proses penelitian harus memiliki dampak yang merugikan. Macam-macam etika penelitian. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif adalah etika menelaah secara kritis dan rasional terhadap sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikerjakan oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif berbicara mengenai fakta apa adanya. Yang kedua adalah etika normatif. Etika normatif adalah etika yang mendapatkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal seharus dijalankan oleh manusia dan ditindaki apa yang bernilai dalam hidupnya. Kode etik penelitian. Menurut Sukmadinata 2008 menjelaskan bahwa etika penelitian meliputi bukti-bukti di bawah ini. 1. Kejujuran. Kejujuran jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode, prosedur penelitian, publikasi hasilnya, dan jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Kejujuran adalah aspek profesional penelitian. Yang kedua adalah objektivitas.
sebisa mungkin meminimasi kesalahan dalam merancang percobaan, analisis dan interaksi data, penilaian ahli atau rekan penelitian, keputusan pribadi, pengaruh pemberian dana atau sponsor penelitian. Yang ketiga itu integritas. Memiliki integritas yang tinggi merupakan salah satu kode etik dalam penelitian. Hal ini dapat diwujudkan dengan selalu menepati bila ada janji dan perjanjian melakukan penelitian dengan tulus dan selalu menjaga konsisten pikiran dan perbuatan. Yang keempat yaitu ketelitian. Berlaku teliti dalam menghindari kesalahan yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pencatatan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima yaitu keterbukaan, terbuka saling berbagi data, hasil, ide, dan alat sumber daya penelitian. Selain itu juga terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru. Yang keenam ada penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki, memperhatikan paten, copyright, dan bentuk hak-hak intelektual lainnya. Yang ketujuh ada penghargaan terhadap kerahasiaan atau responden. Bila penelitian menyangkutkan data pribadi, kesehatan, catatan kriminal, atau data lain yang dianggap responden sebagai data rahasia, maka penelitian harus menjaga kerahasiaan tersebut. Yang kedelapan adalah publikasi yang terpercaya. Menghindari publikasi penelitian yang harus sama dengan berulang-ulang ke berbagai media atau seminar atau jurnal. Yang kesembilan adalah pembinaan atau konsultif. Membantu membimbing, memberikan masukan dan arahan bagi mahasiswa atau peneliti pemula. Berkenaan mereka mengembangkan ide mereka menjadi penelitian yang berkualitas. Yang ke-10 penghargaan terhadap rekan-rekan atau kolegan. Yang ke-11 adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial, peneliti diusahakan agar berguna bagi kemasalahan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, memudahkan kehidupan dan meringankan beban hidup masyarakat. Selain itu juga harus melakukan pendampingan berbagai masyarakat terhadap penelitian yang dilakukan. Yang ke-12, melakukan diskriminasi. Yang ke-13, kompetensi, tingkat kemampuan keahlian melakukan pendidikan pembelajaran secara pembelajaran. Kompetensi, tingkat kemampuan dan ahli melakukan pendidikan dan pembelajaran. Yang ke-14, legalitas, memahami dan mematuhi peraturan institusional dan kewajiban pemerintah yang terkait. Yang 15 adalah rencana pengujian dengan hewan percobaan dengan baik. Bila penelitian memerlukan hewan percobaan, maka percobaan harus dirancangkan sebaik mungkin. Tidak ada gegabah melakukan sembarangan perlakuan pada hewan percobaan. Yang ke-16 adalah mengutamakan keselamatan manusia. Bila menggunakan manusia penguji, maka penelitian harus dirancang secara teliti, efek negatif harus diminimalkan, manfaat maksimal, menghormati harkat dan martabat manusia. Hak objek penelitian menyiapkan pengobatan pencegahan bila ada sampel atau bahan percobaannya negatif dari penelitian. Bentuk-bentuk pelanggaran dalam etika penelitian. Bentuk pelanggaran terhadap etika penulis suatu karya ilmiah menurut Perdimis nomor 17/2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiasi dari peraturan tinggi antara lain itu plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan suatu karangan, pendapat, atau karya orang lain dapat dijadikan seolah karangan sendiri. Plagiarisme ini dianggap sebagai tindakan pencurian terhadap karya orang lain. Yang kedua adalah pabrikasi. Pabrikasi adalah proses pembuatan suatu karya tulis dengan menggunakan suatu karya tulis dengan karya tulis lainnya. Pabrikasi ini dapat dikatakan menghasilkan suatu karya tulis yang palsu untuk menipu orang lain. Pabrikasi data adalah pembentuk manipulasi atau pemalsuan data dengan menghasilkan karya tulis lainnya yang sifatnya fiktif. Yang ketiga yaitu ada eksploitasi, adalah pemasaran tenaga penelitian dan pembantu penelitian. Misalnya penelitian senior memeras tenaga penelitian junior dan membantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari dan memperoleh penangguhan atas kerja keras pihak lain. Yang keempat yaitu
Injustice adalah perbuatan tidak adil secara sesama penelitian dalam pemberi hak pengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang. Pencegahan pelanggaran etika penelitian. 1. Pencegahan pelanggaran etika penelitian antara lain kejujuran yang sangat diperlukan seseorang penelitian apabila akan menghasilkan suatu karya. Apabila penulis ingin mengungkapkan kalimat yang bersumber dari tulisan orang lain namun tidak tahu cara merujukkan sumber secara benar, maka diperlukan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tata tulis. Membuat kalimat yang benar, mengutip kalimat baik kutipan langsung maupun tidak langsung, dan sebagainya. Mengakui karya orang lain yang dijadikan bahan pustaka merupakan salah satu tindakan jujur seorang penulis karena akan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mencegah plagiarisme dapat dilakukan dengan cara menulis referensi pada setiap informasi, menggunakan tanda kutip pada setiap kalimat dan menggunakan kata-kata dari kata-kata penulis lain, menjelaskan bahwa tulisan tersebut adalah ide seseorang dan yang terakhir menggunakan kata-kata sendiri. 2. Sanksi terhadap pelanggaran etika penulisan. Yang pertama, sanksi plagiarisme. Pelanggaran terhadap plagiarisme sudah ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 17 tahun 2010 tentang sanksi untuk setiap tingkat berbeda, yaitu 1. Sanksi bagi mahasiswa. Yang pertama, teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, penurunan peningkatan jabatan atau akademik atau fungsional, pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Sanksi bagi dosen, yang pertama teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian hak dosen atau penelitian atau tentang tenaga pendidikan, yang keempat penurunan pangkat dan jabatan atau fungsional, yang kelima adalah pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen atau penelitian atau tenaga pendidikan. Yang ketiga, sanksi bagi pemimpin perguruan tinggi, teguran. Yang kedua, peringatan tertulis. Yang ketiga, pernyataan pemerintahan bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan hukum dalam bidang akademik. Baik, itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.